Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies Baswedan menyampaikan pesan ini untuk warga Jakarta, khususnya warga berusia lanjut dan warga yang memiliki gangguan kesehatan. Saat ini di Jakarta sedang merebak wabah COVID-19 dan kita semua perlu sadar bahwa kelompok usia paling rentan terhadap COVID-19 adalah kelompok usia pasien yang usianya di atas 60 tahun. Sejak awal Maret hingga saat ini, mayoritas pasien yang meninggal karena COVID-19 di Jakarta adalah lansia. Tepatnya 61% dari jumlah yang meninggal adalah pasien dengan usia di atas 60 tahun. Korban yang meninggal di bawah usia 60 tahun kebanyakan juga yang mengidap penyakit bawaan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga dan melindungi kelompok rentan ini agar jangan sampai tertular COVID-19. Harap perhatikan dan lakukan 5 langkah berikut ini yang insya Allah bisa ikut melindungi dari penularan. Pertama, orang tua supaya selalu berada di dalam lingkungan rumah. Pada masa wabah seperti ini, mohon jangan bepergian keluar rumah. Yang kedua, hindari kontak fisik dengan orang tua. Kepada anak, cucu, tamu, dan siapapun yang ada di rumah, jangan cium tangan, jangan memeluk, jangan menyentuh orang tua, terutama jika baru pulang dari bepergian. Ini mungkin terasa aneh, tapi dalam situasi wabah COVID-19 ini, cara mencintai orang tua kita adalah dengan tidak menyentuhnya. Cara mencintainya adalah dengan selalu menjaga jarak aman dengan mereka. Insya Allah nanti sesudah kondisi kembali normal, wabah ini terkendali, kita bisa berkegiatan dengan orang tua seperti semula. Ketiga, harus mencuci tangan. Para orang tua dan semua anggota keluarga di rumah harus mencuci tangan dengan sabun dan harus dikerjakan secara rutin. Keempat, berikan asupan makanan yang sehat dan tambahan vitamin untuk orang tua kita. Kelima, pastikan bisa olahraga rutin, olahraga ringan, dan berjemur di bawah sinar matahari, khususnya di pagi hari. Selanjutnya, bila ada tetangga yang berusia lanjut dan tinggalnya sendirian, yaitu tanpa didampingi keluarganya lebih muda, mohon dengan sangat untuk disapa. Mohon dibantu agar bisa terlindungi dari potensi penularan. Pandanglah tetangga kita yang sudah lanjut usia itu seakan sebagai orang tua kita sendiri. Selain orang lanjut usia, ada juga orang-orang yang punya resiko fatal jika tertular COVID-19. Di antaranya adalah orang-orang yang memiliki masalah dengan tekanan darah tinggi, atau penyakit jantung, atau penyakit diabetes, atau penyakit paru-paru, atau penyakit kanker. Orang-orang dengan kondisi seperti itu harus dijaga agar tidak tertular COVID-19. Karena bila mereka tertular, konsekuensinya bisa fatal. Pesan saya adalah ibu, bapak, saudara semuanya yang termasuk dalam kategori berisiko atau ada yang anggota keluarganya memiliki penyakit seperti itu, maka kerjakan 5 langkah yang tadi saya sampaikan. Sama seperti yang tadi dipesankan untuk dikerjakan pada warga lanjut usia. Kemudian melalui pesan ini juga saya meminta kepada para ketua RT, kader Dasawisma, dan kader PKK untuk melaksanakan dengan tuntas seruan Gubernur nomor 7 tahun 2020. Kepada Ketua RW, LMK, FKDM, Dewan Kota, Karang Taruna, dan tokoh-tokoh masyarakat, saya harap ikut mendukung pelaksanaan seruan Gubernur tersebut. Mari kita semua secara proaktif ikut mencegah penularan dan secara khusus mari kita menjaga warga yang berisiko fatal jika tertular, yaitu tadi warga lanjut usia dan warga yang menyandang masalah kesehatan. Lalu sebagai penutup, saya ingin garis bawahi
bahwa garis terdepan dalam memerangi COVID-19 adalah kita. Setiap diri kita adalah garda terdepan, bukan tenaga medis. Tenaga medis adalah garda terbelakang. Mereka pertahanan terakhir kita. Jumlah tenaga medis ini terbatas dan mereka amat berpotensi terpapar. Dan mereka kewalahan bila harus menangani pasien yang jumlahnya meningkat terus, bahkan meningkat secara luar biasa, dan banyak diantaranya pasien kondisinya kritis. Kalau tenaga medis itu pun ikut terpapar dan kena dampaknya, maka siapa lagi yang nanti akan merawat dan menyembuhkan? Kondisi ini bisa terjadi jika di garda terdepan kita tidak kompak untuk melakukan pencegahan secara bersama-sama. Oleh karena itu, kita semua sebagai garda terdepan wajib melakukan langkah pencegahan penularan secara serempak. Kita semua wajib untuk kompak. Tujuannya tidak menambah jumlah pasien, khususnya pasien dari kalangan yang berisiko tinggi bila terpapar. Ini adalah pesan untuk kita semua untuk kita laksanakan. Mari kita lindungi semuanya, dan perlindungan terbaik adalah mencegah penularan, bukan pengobatan. Saya ulangi, perlindungan terbaik adalah mencegah penularan. Insya Allah kita bisa sama-sama melewati masa penuh tantangan dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, melindungi kita, memudahkan kita di dalam menjalani masa yang penuh tantangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.